students, welcome back in English room. How are you doing? Listen, I hope you're always fine and good at home. Well students, last week you have learned about procedure text, especially in recipe text. Jadi minggu kemarin kalian sudah belajar tentang teks prosedur, tetapi lebih spesifik pada jenis resep masakan. Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi tentang teks prosedur hanya dengan submateri yang berbeda. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Today we are going to learn about manual. Ya, jadi jenis dari teks prosedurnya adalah manual. Apa itu manual? Akan kita cari tahu, kita bahas hari ini. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Today you are going to learn the definition of manual. Pengertian dari manual itu apa? Kemudian yang kedua, the differences between manual and recipe. Perbedaannya apa antara manual dengan resep masakan. Lalu yang ketiga, the structure of manual. Bentuk teks dari manual itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah the language features of manual. Kata bahasa dari manual itu apa. So, by the end of this lesson, you are expected to be able to tell the definition of manual, distinguish between manual and recipe, tell the structure of manual, identify the language features of manual. Jadi setelah pelajaran hari ini selesai, kalian diharapkan sudah bisa mendefinisikan atau memahami pengertian dari manual. Kemudian membedakan antara resep masakan dengan manual. Lalu menjabarkan struktur teks dari manual itu seperti apa. Dan yang terakhir, bisa mengidentifikasi ciri kebahasaan dari manual. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai bagian yang pertama. Yang pertama adalah definisinya. What is manual? Manual itu apa? Manual is defined as a reference document which provides detailed information about operation and the maintenance of a product. Jadi manual itu didefinisikan secara khusus sebagai sebuah dokumen referensi, ya, dokumen referensi, di mana dokumen itu memberikan informasi secara rinci atau detail tentang bagaimana cara mengoperasikan atau mungkin memelihara sebuah produk, ya. Jadi dokumen itu memberi informasi untuk mengoperasikan atau memelihara. What are the differences between recipe and manual? Bedanya apa antara buku resep masakan dengan buku manual? Padahal dua-duanya bisa dikategorikan sebagai teks prosedur. Both manual and recipe are types of procedural text. Nah, perbedaannya ada 4. There are 4 differences. The first one is goal, tujuannya. The second is the content, isinya. The third, the object. Fokus objeknya itu apa, and the last is the result, hasil akhir dari buku-buku itu apa. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Yang pertama kita lihat dulu recipe atau buku masakan. Recipe is a tutorial or guide how to make a certain meal, food or drink. Buku resep masakan itu tentu saja adalah sebuah panduan untuk menunjukkan bagaimana caranya membuat makanan atau minuman tertentu. Contohnya, how to make burger, berarti cara membuat burger. How to make chocolate ice cream, berarti cara membuat es krim coklat. Nah, itu tadi adalah goal-nya ya, tujuannya. Sekarang kontennya, isinya, tentu saja isinya adalah the procedure to make food and drink. Isinya tentu saja tata cara atau prosedur untuk membuat makanan dan minuman. Lalu objeknya jelas, makanan dan minuman, meal, food, drink. Nah, hasil akhirnya adalah taste, look, and taste. Oke, jadi penampilan makanan yang memikat dan tentunya rasa yang enak. Itu tadi isi dari resepi. Nah, sedangkan untuk manual is an instruction for you to operate a certain product. Kalau buku manual itu adalah instruksi untuk mengoperasikan produk tertentu. Usually it's an electronic stuff such as phone, rice cooker, television. Biasanya adalah alat-alat elektronik, jadi seperti HP, television, itu pasti ada buku manualnya. Nah, itu tadi goal-nya, tujuan. Nah, sementara konten isinya adalah the procedure to operate the device.
biasanya tentu saja tata cara atau urut-urutan untuk mengoperasikan alat itu, device itu alat. Kemudian objeknya jelas electronic products, barang elektronik. Dan yang terakhir, the result is best use and prevent accidents, harm or damage. Jadi hasil akhirnya pasti diharapkan bisa menggunakan alat elektronik itu secara optimal, sehingga menghindarkan kita dari kecelakaan atau bahaya yang mungkin timbul. Nah, itu tadi ya perbedaannya. Nah, sekarang part 3, how is the structure of manual? Bagaimana struktur teks dari buku manual itu? Sama seperti teks prosedur pada umumnya. There are 3 parts, ada goal, ada materials, dan ada steps. Ya. Yang pertama goal atau aim atau tujuan. How to operate certain product, ini sama dengan judulnya. Diawali dengan kata how to, biasanya diikuti dengan kata operate atau use. Jadi cara mengoperasikan, cara menggunakan, gitu ya. Kemudian yang kedua ada materials, bahan. Tetapi di sini untuk buku manual, materials itu sifatnya adalah optional. Bisa ada, bisa tidak. Bisa dicantumkan, bisa tidak. Tetapi biasanya tidak dicantumkan. Jadi setelah ada goal atau aim, biasanya langsung lompat ke langkah yang ketiga, yaitu steps. Langkah-langkahnya apa? The procedure to get the best performance in sequence order. Gitu ya. Kalau buku resep masakan biasanya 3 itu ada semua, tetapi kalau untuk buku manual biasanya hanya ada 2, yaitu goal dan steps. Tadi struktur dari buku manual. Kita lihat contohnya. Di sini goalnya adalah how to use the glue gun, cara menggunakan lem tembak. Ini adalah goalnya. Nah, kemudian biasanya langsung lompat ke stepsnya. Ada 7 langkah di sana. Materialsnya tidak disebutkan apa saja yang bahan yang diperlukan untuk menggunakan glue gun atau lem tembak itu. Dari goal tadi langsung masuk ke step langkah-langkahnya. Itu ya. Now let's move to the last part. What are the language feature of the manual? Apa ciri bahasa dari buku manual? Sama seperti teks prosedur pada umumnya, ada beberapa ciri bahasa. Yang pertama, the sequence order. Jadi ada urutan langkah-langkah dan biasanya menggunakan format nomor, the order using numbers. Jadi langkah-langkahnya diberi nomor 1, 2, 3. First step, langkah pertama. Second step, atau step 1, step 2. Oke. Ya. Jadi menggunakan format penomoran langkah-langkahnya. Kemudian ciri bahasa yang berikutnya, using imperative sentence atau command sentence, jadi menggunakan kalimat perintah. Kemudian kalimatnya juga dalam bentuk simple present tense, waktu sekarang. Kita lihat contohnya. Yang pertama, langkah pertama, check and clean the glue gun. Cek dan bersihkan lem tembak. Itu pasti kalimat perintah. Cek dan bersihkan. Kemudian bentuk waktunya juga simple present, menggunakan kata kerja bentuk 1. Ciri bahasa yang berikutnya, using action verb. Action verb, kata kerja aksi. Nah, biasanya diletakkan pada awal kalimat. Sebagai contoh, ada kata check and clean, itu ada di depan. Lalu ada put, masukkan. Insert, masukkan juga. Nah, jadi tidak diawali dengan subjek, tetapi langsung kata kerja. Lalu yang terakhir, ciri bahasanya adalah menggunakan temporal conjunction atau kata penghubung. Nah, contohnya di sana ada kata first, pertama-tama, kemudian ada then, lalu. Nah, itu digunakan untuk menghubungkan antara langkah yang satu dengan langkah berikutnya. Nah, contoh yang lain bisa menggunakan kata next, bisa menggunakan kata finally, kemudian ada kata eventually, semua diletakkan di depan. Kemudian ada beberapa kata keterangan juga, seperti last week, after a while, soon, segera, afterward, seperti itu. Itu ya, dari kebahasaan. Well, students, itu tadi yang kita pelajari tentang buku manual. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, before we finish our lesson, let's make some summary. 1. Both manual and recipe are types of procedural text.
Jadi baik buku manual maupun resep masakan itu keduanya merupakan teks prosedur. Keduanya adalah jenisnya adalah teks prosedur. Kemudian yang kedua, the manuals are mostly has no materials part. Jadi buku manual itu sebagian besar tidak dicantumkan bagian bahan-bahannya. Ya, jadi langsung dari goal langsung ke step. Kemudian yang ketiga, the steps in the manual and recipe are in sequence order. Langkah-langkah pada buku manual dan resep masakan itu sudah sesuai urutan, jadi tidak bisa dibolak-balik. Yang keempat, the results of manual are to get the best performance and avoid accident, harm, and damage. Hasil akhir dari buku manual adalah supaya kita mendapatkan bisa menggunakan produk itu dengan maksimal dan menghindarkan kita dari bahaya ataupun kecelakaan. Yang kelima, the results of recipe are to get the best look and taste. Sementara hasil akhir dari resep masakan tentunya menghasilkan masakan yang memikat, penampilannya memikat dan rasanya enak. The last one, the language features. Use simple present, action verb, adverbials, numbers, and temporal conjunction. Untuk ciri tata bahasa menggunakan present tense, lalu ada action verb, adverbial, keterangan, numbers, penomoran, dan temporal conjunction, kata penghubung. Baik students, itu tadi ringkasan yang sudah kita buat untuk pembelajaran manual hari ini. Nah, setelah ini, try to check your understanding by doing the exercise in elearning.snbn20.id. Coba kalian kerjakan soal-soal di sana. Kalau kalian sudah paham, berarti kalian bisa dengan mudah mengerjakan. Well, students, that's all our lesson today. Thank you for watching. Thank you for your attention. I hope you always stay at home, stay safe and healthy, keep on studying. Don't forget, keep your spirit. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. See you on next meeting. Goodbye.